Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemeliharaan mesin utility Shell and Tube Heat Exchanger. Kami di sini memiliki 3 anggota, yaitu saya sendiri, Ari Prabowo, lalu teman saya yang bernama Vinci Davinapati, lalu yang terakhir ada Lionel Putra Nudi. Kita ke pembahasannya, yaitu apa yang dimaksud dengan Shell and Tube Heat Exchanger. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Shell and Tube Heat Exchanger merupakan jenis alat penukar panas yang terdiri dari sebuah shell atau cangkang dan juga memiliki beberapa bandel tube atau tabung di bagian dalamnya, dan juga merupakan konfigurasi penukar panas dasar yang paling luas dan umum digunakan dalam industri proses. Selanjutnya kita akan membahas komponen dari Shell and Tube Heat Exchanger. Yang pertama itu ada shell atau cangkang, yaitu biasanya terbuat dari pipa atau plat logam yang bilas dan harus tahan terhadap suhu ekstrim serta korosi. Yang kedua ada tube atau tabung, terbuat dari bahan seperti baja karbon, baja tahan karat, titanium atau tembaga, dan dipilih berdasarkan tekanan suhu dan ketahanan terhadap korosi. Selanjutnya ada tube sheet atau lembaran tube, plat yang memiliki lubang tempat masuknya tube dan menopang konstruksi tube di kedua ujung sel, yaitu letaknya ada di ini dan juga ini. Selanjutnya ada baffle, yaitu digunakan untuk mengarahkan aliran fluida sehingga meningkatkan kecepatan fluida dan koefisien perpindahan panas serta mengurangi fouling. Fouling itu adalah debu atau abu yang menempel pada dinding pemanas, pada dinding perpindahan panas itu sendiri. Kemudian ada nozzle, yaitu bukaan di cangkang yang memungkinkan fluida masuk dan keluar dari penukar panas. Selanjutnya ada channel atau head, yaitu adalah ruang di dalam cangkang yang memandu aliran fluida di sekitar bandel tabung, dan juga plat yang menutupi channel dan membantu mengarahkan aliran fluida. Jadi di sini channel atau head itu kayak ada tanda panah-panah ini, jadi dia itu nanti mengarahkan aliran fluidanya akan masuk atau keluar ke mana. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari Shell and Tube Heat Exchanger. Jadi prinsipnya didasarkan pada aliran kontak termal antara dua cairan di mana fluida panas akan mengalir dan mentransfer panas ke fluida dingin. Dalam hukum termodinamika, saat dua permukaan saling bersentuhan, akan ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Nah, disinilah peranan heat exchanger Shell and Tube sebagai wadah bagi dua cairan untuk bertukar panas melalui logam konduktif, yaitu tube. Dalam proses panas penukar Shell and Tube, satu fluida mengalir melalui tube. Nah, di sini fluida dingin, sedangkan fluida lainnya mengalir melalui sel, yaitu fluida panas. Sisi sel dan sisi tube, karena itu penting untuk memutuskan sisi mana fluida akan mengalir atau masuk. Putusan ini disebut alokasi cairan. Namun jika perbedaan tekanan pada fluida sangat signifikan, fluida dengan tekanan yang lebih tinggi biasanya dialirkan melalui tube di sini, karena memang dirancang untuk menahan tekanan yang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan yang dilakukan untuk Shell Tube Heat Exchanger. Terdapat 4 pemeliharaan pada mesin. Yang pertama ada preventive maintenance, yaitu pemeliharaan rutin berdasarkan jadwal untuk mencegah kerusakan. Ada beberapa langkah-langkah preventive maintenance yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pemilihan pipa material secara tepat, bisa dipilih melalui jenis pipa yang
tahan kerak ataupun tahan korosi seperti stainless steel ataupun titanium. Kemudian bisa melakukan perawatan air secara rutin, yang dimana melihat bagaimana air yang digunakan dapat mendinginkan atau memanaskan fluida dengan baik. Kemudian juga bisa melakukan pemasangan filtrasi pada air yang digunakan agar kotoran tidak masuk yang dapat menyebabkan kerak. Kemudian ada pada ketiga ada kecepatan aliran. Pentingnya memantau kecepatan aliran pada sel dikarenakan apabila kecepatan aliran fluidanya lambat maka akan mempengaruhi kinerja dari sel itu. Kemudian ada pemantauan suhu. Pemantauan suhu untuk sel entuk sangat penting dikarenakan apabila suhu yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kinerja dan performa dari sel entuk itu sendiri. Kemudian ada pembersihan rutin. Lakukan pembersihan rutin pada pipa-pipa secara berkala. Selanjutnya ada preventif. Selanjutnya ada schedule maintenance, yaitu pemeliharaan yang dijadwalkan berdasarkan interval waktu tertentu. Ini bisa dilakukan menggunakan mekanisme yaitu inspeksi, small repair, medium repair, dan overhaul. Kemudian ada corrective maintenance, yaitu perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan. Ada beberapa langkah corrective maintenance yang dapat dilakukan. Pertama, identifikasi kerusakan, kemudian persiapan perbaikan, kemudian yang ketiga ada melakukan perbaikan, kemudian yang keempat ada pengujian dan startup. Ini dilakukan untuk menguji apakah kerusakan atau kebocoran masih terjadi atau sudah teratasi. Kemudian ada yang terakhir ada dokumentasi. Kemudian selanjutnya pemeliharaan yang dilakukan ada predictive maintenance, yaitu pemeliharaan yang menggunakan data dan teknologi untuk memrediksi kapan perawatan diperlukan. Ini bisa dilakukan dengan cara menganalisis data, bisa menggunakan software untuk menyimpan data-data analisis dari perbaikan-perbaikan sebelumnya agar bisa dijadikan acuan untuk kedepannya. Kemudian bisa menggunakan teknik analisis menggunakan ultrasonik ataupun getaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar acuan yang digunakan. Di sini kami mendapat dua standar. Yang pertama ada standar ISO atau International Standard Organization yang menetapkan persyaratan dan memberikan rekomendasi desain, material, aplikasi, pemeliharaan, dan pengujian. Lalu di sini kami mendapat satu standar acuan lainnya yaitu TEMA atau Tubular Exchanger Manufacturer Association. Standar ini khusus yang mencakup desain, konstruksi, dan pemeliharaan bagi heat exchanger. Lalu setelah kita mengetahui standar acuan yang digunakan, kita beralih ke bagian-bagian yang memerlukan pemeliharaan, yaitu meliputi fins. Fins di sini yaitu diibaratkan seperti sirip-sirip di dalam tabung yang kita lakukan inspeksi tahunan untuk fungsinya yaitu memblokade udara. Lalu ada yang kedua yaitu manifold. Pada manifold kali ini kita melakukan pemeriksaan suhu dan suara udara yang dilakukan dalam setiap tabung. Lalu yang ketiga ada tabung, dan pada tabung kali ini kita melakukan inspeksi kerusakan seperti retak dan king secara tahunan. King di sini yaitu berarti atau seperti kekakuan atau kekusutan. Lalu adapun prosedur pada bagian-bagian yang akan dipelihara, seperti prosedur pemeliharaan meliputi pembersihan kimia dan gizi dan tindakan korektif untuk kerusakan tabung. Mekanisme pemeliharaan mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan oleh organisasi atau standar industri yang telah dijelaskan. Lalu setelah bagian-bagian pemeliharaan yang dilakukan, kita dapat menentukan seberapa seringnya dilakukan pemeliharaan, yaitu pada siklus pemeliharaan untuk shell itu exchanger. Nah, di sini pemeliharaan siklus yang dilakukan mencakup inspeksi, small repair, medium repair, dan overhaul. Lalu pada bagian inspeksi kali ini terdapat dua bagian, yaitu inspeksi eksternal dan
inspeksi internal. Inspeksi eksternal meliputi memeriksa platform, lalu tangga, dan struktur pendukung lainnya, memastikan tidak ada keretakan, korosi, atau kerusakan lainnya. Lalu pada inspeksi internal memeriksa kebocoran, korosi, atau kerusakan pada tabung dan cangkang menggunakan pengujian ultrasonik untuk mengukur ketebalan dinding. Lalu pada siklus small repair, yaitu membersihkan lalu pada siklus small repair di sini meliputi membersihkan tutup dan kotak tabung pada kedua ujung heat exchanger. Lalu ada juga memeriksa korosi, retakan, dan masalah lainnya pada permukaan dalam dan luar cangkang dan tabung. Lalu yang ketiga memeriksa baut, isolasi, dan pekerjaan anti korosi lainnya. Lalu pada siklus medium repair meliputi semua tindakan perbaikan kecil dan juga memperbaiki deformasi dan pembengkokan pada tabung penukar panas. Lalu ada juga memeriksa dan memperbaiki tingkat korosi pada baut pengikat, bevel, dan partisi. Lalu yang terakhir yaitu ada overhaul. Overhaul meliputi melanjutkan metode yang termasuk dalam perbaikan menengah dan kecil, melakukan inspeksi pewarnaan pada titik kelas antara lembaran tabung dan cangkang tabung, dan juga memeriksa secara menyeluruh apakah heat exchanger beroperasi secara normal atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal pemeliharaan untuk komponen-komponen seal and tube heat exchanger. Yang pertama ada komponen sel atau cabang. Pemeriksaan yang dilakukan adalah visual untuk memeriksa korosi, retakan atau lekukan dalam perkiraan waktu yaitu bulanan. Terus lalu ada tube atau tabung dengan pemeriksaan ketebalan, pembersihan, dan inspeksi kebocoran dalam perkiraan waktu setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga yaitu ada tube sheet atau lembaran tabung. Pemeriksaan yang dilakukan itu adalah visual untuk korosi, retakan, atau lekukan. Juga dilakukan pembersihan dan inspeksi pada bagian-bagian yang dilas. Untuk perkiraan waktu pemeliharaan setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Yang keempat ada komponen buckle. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu visual untuk memeriksa korosi, retakan atau lekukan, dan juga dilakukan pembersihan. Perkiraan waktu dilakukan yaitu setiap 1 sampai 2 tahun. Komponen selanjutnya itu ada nozzle. Nozzle di sini dilakukan pemeriksaan visual untuk korosi, retakan, dan erosi. Pembersihan dan penggantian gasket juga dilakukan dalam perkiraan waktu setiap 1 sampai 2 tahun. Yang terakhir yaitu ada channel atau head. Pemeriksaan yang dilakukan adalah visual untuk memeriksa korosi, retakan, dan lekukan. Pembersihan dan juga inspeksi bagian-bagian las dilakukan dalam perkiraan waktu yaitu 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya di sini ada jadwal pemeliharaan yang interval waktu per maintenance yang harus dikerjakan. Di sini ada harian, mingguan, bulanan, tahunan, setiap 5 tahun dan setiap 10 tahun. Yang pertama itu ada periksa kebocoran minyak, air, atau fluida. Itu untuk interval harian. Kalau untuk mingguan, di sini ada verifikasi kondisi gasket dan seal. Kita tahu bahwa gasket and seal itu berfungsi untuk mencegah kebocoran, yang dimana gasket and seal sendiri adalah berfungsi menutup dua lubang yang saling terhubung, sehingga apabila gasket and seal mengalami kebocoran dapat menyebabkan fluida tersebut terkontaminasi. Kemudian ada bulanan yaitu cek dan bersihkan filter dan strainer. Apabila fluida mengalami kontaminasi, maka akan mempengaruhi kinerja dari seal untuk itu sendiri. Kemudian untuk
pemeriksaan dan penggantian tutup yang rusak itu bisa dilakukan tahunan. Kemudian ada pemeriksaan dan kalibrasi ulang semua instrumen pengukuran bisa dilakukan setiap 5 tahun. Kemudian material untuk prediksi stres dan retakan akibat korupsi bisa dilakukan setiap 10 tahun. Baik, setelah tadi kita mendapatkan penjelasan dari mulai apa itu shield and tube heat exchanger, maka kita mengambil kesimpulan yaitu perawatan berkala termasuk pembersihan dan penggantian komponen yang rusak harus dijadwalkan untuk mencegah gangguan operasional dari shield and tube itu sendiri. Dan juga dengan pemeliharaan yang teratur dan teliti, shield and tube heat exchanger dapat beroperasi dengan optimal dan memiliki masa pakai yang lebih lama. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.